wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan kita tercinta ini. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan ke pangkuan Rasulullah Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat pengetahuan seperti saat ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuala, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru saya, guru-guru hebat SMA Negeri 1 Kuala. Baik, hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan modul 1.4 ya, dengan judul implementasi budaya positif. Nah, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan diseminasi hasil pembelajaran kami selama 2 bulan ini mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8. Baik, untuk memberkati acara kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kegiatan selanjutnya mari kita dengarkan arahan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Pak Sabiono disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih membimbing dan mengarahkan kita untuk menuju jalan kebaikan, untuk mengisi sisa-sisa kehidupan cinta ini. Hari ini adalah salah satu tugas guru penggerak setelah kemarin memaparkan, mempresentasikan visi dan misi. Hari ini adalah menyampaikan aksi modul 1.4 yang disebut dengan aksi nyata yang dengan temanya implementasi budaya positif. Jadi mari kita sama-sama sebagai guru dan pendidik di SMA Negeri 1 Kuala mendukung kegiatan yang sedang berjalan yang dilakukan oleh calon guru penggerak Saudara Irma Hidayati SPD MPD. Jadi dalam hal ini saya sebagai pimpinan dengan resmi menyatakan bahwa kegiatan aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kuala kita mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Bu Irma dimulai aksi nyatanya modul 1.4. Saya tutup langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak atas arahan dan motivasi yang telah diberikan. Semoga kegiatan hari ini memberikan banyak manfaat, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi kita. Baik, mohon izin ya Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di depan. Saya berdiri di sini bukan menggurui, tapi hanya ingin berbagi pengalaman hasil belajar selama 2 bulan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti bisa diambil bisa kita manfaatkan, bisa kita terapkan di sekolah kita. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, ini tim kami ya di guru penggerak, di guru penggerak. Saya sebagai peserta di sini, sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 8. Kemudian saya dibimbing langsung oleh Bu Rita Handayani sebagai pengajar praktik yang kemarin sudah hadir di ruangan kita. Beliau Kepala SD Kuala Baru.
Nah, kemudian saya juga dibimbing langsung melalui daring, pembelajaran daring oleh Bapak Fasilitator Pak Dwi Iswahyudi. Nah, Pak Dwi Iswahyudi ini asal dari Jawa Tengah. Baik, kita langsung mulai. Jadi kegiatan aksi nyata ini ada dua bentuk ya sebenarnya. Yang pertama itu pemahaman tentang konsep budaya positif. Nah, jadi saya di sini menyampaikan tentang konsep-konsep inti budaya positif. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan berbagi pengalaman pembelajaran yang sudah diterapkan berkaitan dengan budaya positif. Nah, kita mulai dari gambar ini ya, Bapak Ibu. Jadi konsep inti budaya positif itu dimulai dari perubahan paradigma belajar. Jadi kalau kita lihat ilustrasi gambar di depan, kira-kira sama nggak Bapak Ibu atau ada perbedaannya? Beda ya? Berpanjang Ya, duduknya dari tempat duduk aja sudah beda ya. Nah, jadi gambar A atau gambar B. Nah, ini ada dua sifat berarti pembelajarannya, ada yang berpusat pada guru, ada yang berpusat pada murid peserta didik. Nah, jadi menurut Bapak Ibu yang berpusat pada guru itu gambar yang mana? Sudah jelas gambar A. Sedangkan B itu berpusat pada peserta didik. Nah, dari mulai mereka duduknya tidak kaku ya, itu melingkar kan pasti sesuai kesepakatan. Bu, hari ini kita duduk melingkar, pasti permintaan dari anak-anak. Nah, sementara yang di atas muridnya harus duduk rapi, kaku. Nah, sebenarnya ini ada sisi positifnya. Tapi kalau sepanjang pembelajaran seperti itu, bagaimana kira-kira? Apakah menyenangkan bagi murid? Nah, jadi belum tentu ya. Bisa jadi anak-anak bosan di tengah jalan. Nah, jadi harus adanya perubahan paradigma belajar. Dari dulu mungkin teacher center, sekarang sudah ke student center. Kita lanjutkan ya. Ini ada kasus sebenarnya, kasus yang berkaitan dengan teori kontrol pada perubahan paradigma belajar. Nah, ini mungkin bisa kita praktekkan sama-sama sambil ice breaking biar tidak terlalu menegangkan suasananya ya. Nah, boleh ya. Nanti ibu bapak ibu boleh mencari pasangan untuk bermain di kasus ini. Itu kan ada dua pihak, ada pihak A, ada pihak B. Nah, misalnya Bu Ipa sama Bu Desi. Bu Ipanya pihak A, Bu Desinya pihak B. Gitu. Boleh di tempat duduk langsung, tidak perlu sambil berdiri. Nah, jadi tugas kita di sini, kita akan bermain cobalah bukan judulnya. Cobalah bukan. Judul permainannya cobalah bukan. Misalnya Bu Ipa sebagai pihak A, Bu Desi pihak B. Bu Ipa menggenggam sesuatu hal yang penting. Bisa mungkin ada di saku atau di tas Bu Ipa. Apa misalnya bros atau apa yang bisa digenggam, uang mungkin. Nah, tapi jangan kasih tahu ke Bu Desi. Jadi kan membelakangi nanti ya. Jadi coba digenggam. Nanti Bu Desi sebagai pihak B berusaha membukanya, mau cari tahu apa isinya. Usahanya terserah, apa mau membujuk Bu Ipa, apa mungkin meneliti atau memaksa, bisa juga. Nah, terserah, bebas. Nah, jadi waktu bermainnya 30 detik saja, nanti gantian. Nah, siapa yang mungkin kita mau lihat di benteng pertahanannya ya dari masing-masing pihak A atau pihak B ya. Boleh ya, kita mulai sekarang. Ini alhamdulillah sudah berpasangan. Yang masih sendiri bagaimana? Ya, sama di depan ya. Berhadapan aja ini. Usaha membuka rahasia yang ada di genggaman pasangannya bersama pemainnya. Ayo, boleh sih bagaimana cara membujuk lupa. Apa menggeliti juga boleh. Boleh menggeliti, boleh. Gimana? Lucu Bu Dian sama Bu Lukus, Bu Eli sama Bu Iin. Silahkan yang lain juga boleh mencoba ya. Ya kan? Pakai tenaga. Ya, semangat Bu Desi.
bisa. Ayo buka rahasia Mifa. Apa ya yang digenggam? Ayo, Ya, benteng pakai si Mifa sama kunci tadi keluar ya. Oh, udah dapat? Oh ya. Alhamdulillah dapat ya. Apa itu? Hasilnya apa? Apa Bu Desi? Uang 2.000. Bu Nufus dapat bros. Alhamdulillah berarti selesai. Mau gantian? Atau gitu? Sini boleh. Ini belum ya? Ini belum berhasil. Jangan sampai malam di sini ya. Buka terus. Ayo. Nah, nanti kita gantian ya pihak A dengan pihak B. Apa? Uang 5.000 ya. Sudah. kita pastikan. Ini belum ya? Ini belum. Amat ya kita. Tangan Ibu Besti ya, Ibu Besti kita. Berapa? Permainan. Kalau lain nggak nampak kita digeri. Nah, jadi ice breaking yang baru saja kita praktekkan boleh sesekali dipraktekkan dengan anak-anak atau nanti akan muncul ide sendiri yang lebih kreatif lagi. Nah, jadi ini sebenarnya ada tujuannya. Ada berkaitan dengan teori kontrol ya. Dari kegiatan tadi ada pihak A. Pihak A itu tugasnya mempertahankan ya. Sedangkan pihak B berusaha memecahkan rahasia. Nah, ada tadi yang cepat ketahuan, ada yang lama sampai berebut tadi ya, posisi Rahma dengan Bu Barwiyah sampai udah tarik-tarik tangannya. Nah, jadi itu ternyata kontrol diri kita itu beda-beda. Nah, terus pertanyaannya, yang memutuskan membuka tangan pihak A tadi siapa? Apakah pihak B atau pihak A? Menurut Bu Eli? Pihak A. Pihak A. Mungkin bisa disertai pendapatnya. Bagaimana Bu Eli? Ya bagus memang. Jawabannya sudah sangat bagus. Tapi kalau pihak A mempertahankan kan tetap terbuka. Tepat sekali. Jadi kontrol dirinya itu lebih ke pihak A ya Bu ya. Iya begitu juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Ternyata kontrol diri kita itu yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Termasuk sebagai hubungan guru dengan murid. Nah, guru dengan murid. Mungkin selama ini kita menganggap kita bisa mengontrol murid, ternyata tidak bisa. Banyak kan kasus selama ini ada anak yang malas ke sekolah berbulan-bulan. Kita segala cara kita bujuk tapi tidak selesai. Ternyata apa? Ternyata memang dari anaknya. Iya, dia kontrol dirinya tidak diberikan ke siapapun. Saat kita membujuk anak dalam suasana tertentu, ada anak-anak yang bermasalah. Dia mendengarkan kita, berarti dia apa istilahnya ya? Dia melepas egonya tadi, kontrolnya itu dilepas. Nah, jadi sebenarnya bukan kita yang mempengaruhi anak, tapi anaknya itu sendiri. Jadi games ini sebenarnya kaitannya ke situ, sehingga kita menyadari nanti di lapangan pun kita tidak memaksakan kehendak. Kalau sudah maksimal ternyata tidak berhasil, berarti memang bukan di kita lagi ya, tapi di anaknya sendiri tidak mau melepas kontrolnya. Baik, kita lanjut ya. Perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada dua kolom, stimulus respon dengan teori kontrol. Bisa kita baca sama-sama respon. Tapi kalau di teori kontrol, kita menyadari bahwa kebutuhan kita berbeda-beda, termasuk di kelas. Kalau dulu mungkin guru menganggap sama aja, ini anak-anaknya sama semua, sama-sama murid, kebutuhannya sama, nggak usah beda-bedakan, perlakuannya sama. Ternyata beda. Setiap anak itu unik, setiap anak itu punya kebutuhannya masing-masing. Berarti kalau mereka punya kebutuhan berbeda-beda, harusnya perlakuannya dia sesuai dengan kebutuhan. Nah, ke situ teori kontrol. Nah, kemudian apa lagi contoh yang paling sering mungkin setelah Bapak Ibu membaca, apa yang sering terjadi mungkin perubahan yang paling kelihatan dari sini. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak bisa kan. Kemudian
Nah ini juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu paling sering juga. Setiap ada anak yang bandel, anak yang bertingkah, kita langsung seperti melabeli dia bahwa dia itu berbuat salah, memiliki tujuan. Nah kemudian apalagi di sini yang paling penting itu yang di bawah model berpikir menang kalah. Menang kalah. Tidak boleh lagi sebenarnya kita menerapkan sistem menang kalah. Di kelas itu harus menang-menang. Bagaimana itu konsepnya? Menang kalah. Jadi kalau misalnya ada anak yang terlalu aktif ya, dia terus yang diberi kesempatan atau dia terus yang disiplin kan sangat sering ya. Kita harus disiplin. Setiap hari harus disiplin. Mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya tentang disiplin. Emma, menurut Ki Hajar Dewantara, nah disiplin itu sebenarnya membuat murid itu merdeka, membuat diri merdeka. Merdeka itu artinya dia bukan diperintahkan oleh orang lain, tapi dia melakukan sesuatu atas dasar kemauan dirinya sendiri. Itu sebenarnya disiplin. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah di situ sudah dibuat ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhlah disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, termasuk anak-anak kita. Ternyata anak-anak kita masih banyak yang tidak bisa self-disiplin, tidak bisa yang mendisiplinkan diri. Kita punya hak membantu mereka menjadi disiplin, termasuk bapak kita ya. Nah alhamdulillah berkat gaya kepemimpinan beliau, alhamdulillah kita pun sudah bisa self disiplin. Nah, kemudian menurut Diane Gosden ini ya, disiplin itu merupakan cara mengontrol diri, cara menguasai diri, bagaimana dia bertindak, berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Dan tentunya nilai-nilai itu berdasarkan pada kebajikan universal. Nah jadi dari disiplin positif tadi akan terbentuklah budaya positif ya. Kalau misalnya kita berperilaku atas dasar nilai-nilai kebajikan, nantinya itu akan terbentuk budaya positif yang bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Nah nilai-nilai kebajikan itu sendiri ada banyak ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan. Nah nanti ini nilai-nilai kebajikan ini akan kita pakai saat menentukan keyakinan kelas. Nah ini sangat banyak nanti saya berbagi, saya kirim ke grup sekolah. Jadi boleh dipilih yang mana saja. Ada yang berdasarkan proyek-proyek nilai kebajikan, ada yang berdasarkan essential features dan sebagainya. Yang ketiga, konsep intinya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, jadi kita berperilaku itu ternyata ada 3 motivasi. Yang pertama, karena takut ditegur, takut mendapat hukuman, ya kan? Kalau kita bergerak dengan motivasi yang pertama, pasti timbul ketidaknyamanan, ya kan? Pasti. Saya pun sendiri sering mengalami hal tersebut. Ada motivasi yang pertama, ada motivasi yang kedua, ada motivasi yang ketiga. Nah, motivasi yang kedua, kita berperilaku itu ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat reward, paling tidak mendapat pujian atau diakui. Pasti itu sifat manusia ya, seperti itu ya. Termasuk ke apa itu Bu Faridah, ke nafsu. Ada pasti sifat yang seperti itu ya kan? Jauh diri. Iya. Jadi karena sudah berbuat sesuatu rasanya kayak gimana kalau tidak diakui ya. Kemudian motivasi yang ketiga. Nah ini yang paling penting ya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari diri sendiri. Niat dari diri sendiri karena ini menghargai diri sendiri, melakukan hal-hal yang baik. Jadi yang tujuan pembelajaran ini sebenarnya tujuannya untuk terakhir. Kita berperilaku karena motivasi intrinsik.
dan kita juga diharapkan bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada murid, pada peserta didik kita. Mereka selama ini datang tepat waktu, alhamdulillah sudah tepat waktu. Apakah kira-kira motivasi 1 dipakai? 1. Atau motivasi 3? Satu. Motivasi 1 ya? Ya benar sekali. Jadi mereka itu masih banyak melakukan tugas-tugas sekolah karena takut ditegur gitu. Nah jadi secara perlahan nanti kita ubah biar dia sadar ya, biar dia melakukan semua itu dari niatnya sendiri. Kalau seandainya, kalau bagus. seandainya motivasi 1 itu jatuh ke pendidik, itu gimana solusi jalan keluar? Nah ini sudah menarik sekali pertanyaannya ya. Kalau misalnya di pendidik pasti ada Bu, pasti ada di kalangan kita sendiri pun ada kadang-kadang aktivitas yang kita lakukan karena motivasi pertama ya kan. Nah jadi sering itu hal yang normal. Jadi bagaimana biar kita menjadikan itu yang ketiga? Ya kita kalau saya pribadi Bu, ini beda-beda mungkin ya, nanti pendapat kawan-kawan yang lain boleh disampaikan. Kalau saya sendiri saat merasakan saya takut dihukum, saya kembali lagi ke niat ya. Contoh telat jam pagi. Nah, jadi sebenarnya setiap melakukan hal itu saya menyesal, besok jangan lagi. Jadi saya langsung mengingat kembali pada kesepakatan atau peraturan ya, bukan kesepakatan, pada peraturan. Nah, tapi itulah Bu, kadang ya itu udah ada diskusi sendiri. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kadang ada orang yang tidak balik ke situ ya, maksudnya nggak teringat bahwa peran guru itu sebenarnya harus seperti apa gitu kan, sebenarnya harus bertugasnya seperti apa. Nah, jadi beda-beda individu, beda-beda cara dia mengatasi hal tersebut. Nah, mungkin dari kawan-kawan ada tips dan saran mengubah motivasi 1 ke motivasi ketiga, boleh disampaikan. Kita diskusi ya, jangan satu arah saja. Dari Bu Diana mungkin, Bu Diana bagaimana caranya on time dari Melabuh ya, yang jaraknya jauh, sama ini. Berarti beliau itu motivasi intrinsiknya kuat. Kenapa? Kalau kita sudah motivasi intrinsik, dimanapun bertugas, tahun kapan dia berjalan, tetap begitu. Sudah kalau bahasa TK itu pakaian, udah pakaian gitu, ya kan? Nah, boleh berbagi Ibu Atur kita, disilahkan. Ini pakai nih biar ini biar terang. Baik Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, kalau saya pribadi untuk supaya bisa ke yang ketiga itu ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Berarti kalau saya sebenarnya bukan ke disiplin ya, tapi lebih ke mengingat seandainya saya terlambat, itu yang merugi bukan orang lain tapi diri sendiri. Mengapa? Karena saya pergi ke sekolah berusaha untuk pagi-pagi sekali. Karena saya pertama takut dengan panas. Itu yang udah pasti. Saya tidak bisa kalau bawa motor dari sana kemari itu dalam keadaan panas. Jadi berusaha pagi itu saya harus sudah sampai di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu tadi karena mungkin mengingat yang namanya kita guru harus memberikan contoh pada anak didik kita. Saya sering masuk pagi, jam pagi. Jadi kalau misalnya saya jam pagi udah masuk tapi saya belum datang, sedangkan anak-anak udah nyampe di kelas, itu pasti sangat bagi saya yang pribadi bukan malu ya, tapi lebih ke tidak enak perasaan kepada anak-anak didik. Seperti itu, tidak nyaman, dan itu saya alami. Ketika saya coba untuk terlambat, mengikuti arus, itu pasti ada perasaan menyesal. Seperti itu, karena udah tidak terbiasa dengan keadaan yang sebelumnya. Mungkin seperti itu Bu Erna. Ya baik sekali ya, tips dari Ibu Wakaku kita. Dan jawaban Bu Diana itu sudah menunjukkan bahwa beliau berperilaku karena kebutuhan dasar. Kebutuhan apa? Tadi kan alasannya nggak mau panas, mau nyaman jalan, kemudian mau sampai di sekolah dengan perasaan nyaman, tidak merasa bersalah. Kemudian tugas juga nggak keteteran ya. Tapi kalau udah telat pasti tugasnya juga keteteran. Jadi kembali ke pribadi masing-masing sebenarnya ya Bu ya.
Sama diri sendiri, itu aja kuncinya. Bagaimana dia bisa menghargai orang lain kalau diri sendiri juga dia belum bisa. Nah, berarti masih harus banyak berbenah. Baik ya, kita lanjut. Ada pertanyaan mungkin? Boleh di sela-sela ya. Nah, kemudian konsep inti berikutnya yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita ada 5 ya. Yang pertama survival. Yang pertama survival itu artinya bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu seperti makan ya. Ke sekolah pasti kita sarapan dulu. Kalau kita nggak sarapan bagaimana? Kira-kira apa yang kita lakukan? Masuk kelas bentar, keluar lagi, iya kan? Nah, jadi menyimpang perilaku guru gara-gara tidak memenuhi kebutuhan dasar tadi. Begitu juga dengan anak kita. Banyak sekali jam pertama, Bu, izin ke toilet, tahu-tahu dia ke kantin. Nah, karena apa? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jangan langsung melabeli anak itu bandel, nakal. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana menyikapi anak-anak yang seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar berikutnya kasih sayang, perasaan diterima. Semua orang pasti ingin mendapatkan kasih sayang, perasaan diterima, diakui, dianggap ada, ya kan? Oleh siapapun, baik dia di sekolah, di rumah, dengan pasangan, dengan anak murid, begitu juga murid dan gurunya. Di kelas itu sangat ramai, 30 siswa, ada yang 30 siswa. Pasti ada satu anak luput dari perhatian kita. Misal kita lagi mengajar, mungkin hari ini kita memberikan perhatian pada beberapa orang, yang lainnya mungkin merasa, oh hari ini kok kayak ini saya ajukan tangan, tidak diberi kesempatan, dia sudah berkecil hati. Nah, jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan dasar ini pada semua murid kita. Kemudian penguasaan, ini ya, penguasaan, kebutuhan dasar untuk berkuasa. Berkuasa di sini bukan berarti harus jadi kepala sekolah, harus jadi wakil, bukan. Sifat ingin berkuasa itu ingin punya kemampuan. Setiap manusia pasti ingin punya, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini, saya pengen apalah pokoknya. Semua seperti itu kan? Pengen ada keahlian gitu. Nah, jadi dengan keinginan tersebut seseorang jadi belajar. Pengen menjahit, bisa menjahit pakaian sendiri, belajar ya biar dia kan pasti begitu. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan. Setiap manusia pasti ingin bebas, bukan bebas dalam hal negatif, tapi bebas dia mengemukakan pendapat, bebas dia melakukan apa saja. Nah, sesuai keinginan dia tadi ya, kemerdekaan dia tadi. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini pasti dibutuhkan sama semua orang. Makanya sesekali kita healing, pergi liburan ya kan? Karena kita butuh kesenangan untuk merefresh aktivitas kita yang mungkin terlalu padat. Nah, ini 4 kebutuhan dasar. Kemudian sebelum ke sini ya, saya mau memperlihatkan ada beberapa contoh yang tadi berkaitan dengan materi sebelumnya. Dalam disiplin positif tadi saya mau menyampaikan ada 3 istilah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita lihat ya sama-sama yang mana termasuk hukuman, yang mana konsekuensi. Jadi pertanyaannya termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama itu mencatat 100 kali dibuat dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kalau misalnya ada anak-anak terlambat, kita buat seperti itu. Itu termasuk dia hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Bapak Ibu. Hukuman. Coba kita tes tekan ya, benar nggak kalau hukuman? Nah, ternyata salah. Ternyata itu termasuk ke konsekuensi. Kita lanjut ya. Nanti seiring berjalannya pertanyaan nanti kita akan paham ya. Kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman. Hukuman ya. Kemudian kita lihat lagi ya, yang mana perbedaannya. Membersihkan ya. Yang mana hukuman. Apakah benar? Karena dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat kan? Dia sendiri tadi ya. Kalau ini
Tekan, benar ya? Terus berjemur di lapangan basket pukul 12. Ya, ini jelas hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jelas ya? Jelas hukuman, kan tersiksa dia panas kaki jam 12. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki ke satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada sang pelajar. Sanksi. Ya, karena dia harus bertanggung jawab kan. Terus satu lagi, silangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya, benar. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman. Tak ada main. Hukuman. Konsekuensi. Jadi gimana? Jadi bingungnya awalnya. Delapan hadir juga. Jadi itu dianggap sebagai pemanasan, bentuknya pemanasan, membersihkan mesin. Dan jadi ada kesimpulan apa beda hukuman dengan konsekuensi? Mungkin dari salah satu teman kita apa ya perbedaannya dari pernyataan tadi kan nampak yang mana konsekuensi yang mana hukuman. Bagaimana Bu Beka, Bu Desi? Yang membuat siswa itu bisa terbimbing. Ya benar sekali ya Desi ya, kalau misalnya hukuman ya sifatnya membuat siswa jerah. Kemudian hukuman itu tidak mesti dalam bentuk fisik, bisa jadi verbal, bisa jadi marah-marah pun itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sifatnya sudah disepakati, tapi kalau hukuman biasanya mendadak, tiba-tiba udah dihukum, tiba-tiba disuruh berdiri. Gitu. Dan kita lanjut sedikit lagi tentang ini sudah selesai kebutuhan dasar. Posisi kontrol sekarang ya. Nah, posisi kontrol ada, coba dibaca kasus ini dulu biar tidak bosan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup. Pak Seno pada saat itu membiarkan menuntut Rifa menertawakan Rifa yang tergeletak dan malu luar biasa, dan malah minta Rifa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil tidak. Mengapa? Ya. Ada yang mau berpendapat? Pasti tidak setuju semua. Ya, menurut Anda Apakah ini ya hukuman atau konsekuensi? hukuman? Ya benar Bu Farida, hukuman. Hukuman mental, jatuhnya ke mental, bukan ke fisik. Bukan fisik dan mental dan pribadi. Karena disuruh ini ya, suruh berdiri lagi ya. Ya, padahal dia masih dalam keadaan malu. Segi fisik, mental juga kena. Ya benar sekali Bu. Dan bisa dia trauma sama pelajaran matematika ya. Nggak mau lagi. Ya. Nanti kalau pun ke depan dia bisa, dia nggak maju lagi. Ya nggak mau maju lagi benar. Dan bisa jadi. Ya. Masuk Bu Devi nggak semangat belum bisa semangat lagi. Oh ya, ada Yang kelima posisi kontrol. Kita ini sebagai guru ada sering menggunakan lima kontrol ini ya, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Seorang guru, misalnya seorang guru di lima posisi tadi, bagi seorang guru posisi yang mana yang lebih cocok dipakai, Bu? Iya baik sekali pertanyaan Bu Farida ya. Ada yang mau berpendapat teman-teman di antara kelima itu, menurut teman-teman semua yang mana yang terbaik kita pakai? Kalau bencana hukum. Kita nonton bersama bagaimana video tipe kontrol ya, posisi kontrol yang sudah kita bahas tadi. Jadi posisi penghukum ya. Nah, sini kamu.
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan dari video tersebut, posisi apa yang terbaik ya, seperti yang sudah ditanyakan oleh Bu Farida. Bagaimana Bapak Ibu, posisi apa yang terbaik? Posisi manajer. Iya, benar sekali ya. Jadi posisi manajer itu yang paling baik kita lakukan, itu yang paling bijaksana sehingga anak-anak didik kita itu saat kita bertanya mereka lebih tenang pembawaannya, tidak emosi. Kalau penghukum sudah jelas tadi memberi hukuman. Kalau pembuat merasa bersalah itu model begini dia Bu, model lembut sekali ngomongnya, tapi ya nak, kenapa kamu tiap hari datang terlambat? Kamu selalu buat susah ibu. Gara-gara kamu ibu kan kena marah sama bapak, hanya pembuat merasa bersalah. Kan anakmu bukan dilepaskan semua kesalahan beban hatinya karena itu. Padahal ibu yang kayak itu ada salah juga kan. Nah jadi begini gayanya kalau lagi modul ya. Misalnya ada yang terlambat. Andi, kenapa kamu terlambat? Telat bangun Bu. Oh ya udah nggak apa-apa, masuk aja nanti ibu bantu kamu. Nggak apa-apa ya, masuk aja. Ini teman. Nah, jadi kan kadang-kadang kita perlu seperti teman, tapi kalau seperti itu kan rugi ya kita. Rugi? Iya, karena kita seolah-olah tapi tidak selalu berteman. Iya, benar. Ada perlu ketegasan. Ketika kita ingin merangkul siswa perlu teman. Iya. Nah, tapi ketika dia selalu, kita harus tegas. Kasih sekali-kali lari ke penghukum. Ya, jadi kalau pemantau itu menerapkan yang konsekuensi. Nah, nanti dari video, sebenarnya ada videonya, tapi takutnya nanti terlalu lama ya. Bisa saya kirim ke grup aja. Jadi kalau pemantau dia menerapkan konsekuensi. Ditanya, kenapa kamu terlambat nak? Masih formal gaya gurunya. Nanti udah dijawab. Kamu tahu kan kalau terlambat apa konsekuensinya? Misalnya apakah dia buang sampah, apakah dia mungkin menulis kayak tadi ya, 100 kali. Nah, itu kalau yang konsekuensi. Kalau manajer dia menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, apa itu segitiga restitusi? Sebentar lagi poin ke-7 saya jelaskan. Penting juga khususnya kepada wali-wali kelas. Di sini alhamdulillah ada beberapa wali kelas ya. Ini kan awal tahun ajaran baru, jadi sebaiknya kita membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, alhamdulillah saya sudah membuat bersama anak-anak. Jadi daripada kata peraturan, lebih baik kita menggunakan keyakinan. Lebih enak kita dengan kata peraturan apa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas ya. Kalau peraturan kesannya seperti kita yang mendikte. Kalian nggak boleh keluar masuk kelas, kalian nggak boleh minum di kelas, atau kalian nggak boleh tidur di kelas. Itu udah jelas peraturan. Tapi kalau kesepakatan kelas, anak-anak sendiri yang menulis, ya. Iya. Kayak mana nih anak-anak? Apa kesepakatan kelas kita biar pelajarannya nyaman? Nanti si A menulis jangan ribut di kelas, jangan bergosip di kelas, macam-macam ya. Kemarin kita ya di kelas kita, nah macam-macam ditulis. Kadang ada yang lucu kalimatnya. Nanti bisa kita rangkum jadilah dia kayak seperti peraturan juga. Tapi itu hasil kesepakatan bersama. Dan nanti digabung atau disebut sebagai keyakinan kelas. Ini bahasanya lebih universal kalau keyakinan kelas. Seperti disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Sesuai dengan namanya segitiga, berarti dia punya 3 sisi. Artinya dia punya 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tahap pertama. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan.
Nah, saat siswa melakukan perilaku menyimpang, kita wajib menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas maksudnya kita tenangkan dia. Ada beberapa dialog yang harusnya kita lakukan saat menstabilkan identitas. Ini guru BK pasti sudah dapat pelajaran seperti ini. Karena sebenarnya hal-hal seperti ini kan lebih dikuasai oleh guru BK. Tapi harusnya kita semua juga menguasai ilmu tersebut. Jadi saat anak-anak bertingkah menyimpang. Nah, ini kasus pertama ya. Ini diangkat dari kisah nyata karena kelas kami kemarin disita HP-nya ya, sama banyak disita HP-nya. Jadi kalimat, jadi seolah-olah apa kita menerima keadaan dia, nggak langsung kan biasanya buat tuh anak-anak buat salah kan kamu ketika lagi kenapa lu kasih buat dan buat larang bawa HP tapi bawa juga itu kan rasanya langsung nah jadi harusnya kita menstabilkan dulu karena kalau anak-anak kita tenang dia akan menceritakan kondisi yang sebenarnya. Nah, validasi tindakan ini menanyakan tujuan ya, karena setiap perilaku punya tujuan. Kita tanya apa tujuan mereka membawa HP, pasti ada tujuan utama. Nah, kalau di sini sampelnya karena anak tersebut memesan barang COD, ternyata dia tunggu dari kurirnya harus bawa HP. Cuma yang kemarin kan terlalu rame ya, jadi saya nggak tanya lagi satu persatu. Nah, ini sebagai contoh saja. Ya. Tahap terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita kan di awal pembelajaran sudah buat keyakinan kesepakatan kelas. Nah, jadi saat siswa kita melanggar, kita kaitkan dengan tulisan yang sudah dia buat. Jadi kayak kita teken kontrak sama siswa. Kan kalau dia sudah menulis dia melanggar kan lebih kena ke dia ya, daripada yang kita kasih peraturan dia melanggar. Itu kan peraturan yang buat. Nah, jadi dia nggak lengket di perasaan dia. Tapi kalau udah dia buat peraturan dia yang langgar, pasti dia oh iya ya memang juga apa segala macam. Ada pertanyaan ini kalau kunci jadi ini juga sesuai dengan video yang sudah kita amati sama-sama tadi dan alhamdulillah kami sudah mempraktekannya di kelas. Harapan saya teman-teman semua juga nantinya bisa mempraktekannya saat ada permasalahan di kelas karena melalui segitiga restitusi ini sebenarnya apa istilahnya itu anak-anak sebenarnya lebih nyaman. Dari komentar anak-anak di kelas saya ternyata mereka itu merasa lebih aman, tidak takut dimarahi, kemudian mereka itu lebih bisa terbuka dengan kita. Dan dari segitiga restitusi ini mereka belajar dari kesalahannya sendiri. Jadi
Jadi bukan kita yang memberi solusi, tapi mereka memperoleh solusinya sendiri dari pemahaman atau keyakinan yang tadi sudah disepakati. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi atau yang tidak ada yang ingin didiskusikan, saya mohon kesediaan teman-teman semua menulis refleksi di selembar kertas. Menulis refleksi pembelajaran hari ini, tulis nama. Refleksinya tidak usah panjang-panjang, cukup hal apa yang misalnya menarik yang dari penyampaian materi ini, atau hal apa yang baru diketahui, atau hal apa yang sudah dilakukan mau dikembangkan, boleh terserah Bapak Ibu. Yang penting ada refleksi pembelajaran. Nggak ada kertas ya. Bagi-bagi dua boleh, lembar kertas itu bagi dua boleh kan? Banyak dia 2 baris lagi. Kesediaannya ya Bapak Ibu. Pembelajaran ayam bukan Bu Mariah tadi Itu ada kaitan dengan kurikulum merdeka ya, yang termasuk ini. Kira-kira kalau pendidikan agama apa sih yang harus diakses dari itu? Yang poin pertama, dimensi 1 itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu paling dimensi utama. Dari kan profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 kan? Yang paling utama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia. Nah, kenapa tuh? Ini ya sedikit berbicara menceritakan. Mohon izin ya Bapak Ibu, mohon izin waktu. Ini melengkapi penjelasan waktu tadi. Kenapa kita mesti pakai kurikulum merdeka? Jadi Linda, kenapa kita pakai kurikulum merdeka? Karena sekarang anak-anak sekarang krisis moral. Itu sebenarnya krisis karakter. Anak zaman sekarang krisis karakter. Lewat itu kita anak itu putih, anak itu padat. Beda dengan zaman dulu. Zaman ini kita dulu nggak perlu ikut ngaji, ya cukup didikan orang tua aja kita udah ada karakter, kan? Udah ada segan sama orang tua, malu. Anak sekarang nggak lagi Bu, karena pengaruh HP, kan? Karena pengaruh HP. Nah, makanya Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim membuatlah kurikulum merdeka. Tujuan utama tok 1, pembentukan karakter. Oh itu ya. Iya, ada 6 karakter yang harus dicapai. Dapat 1 karakter pun alhamdulillah. Kayak sekolah kita mungkin tujuannya di dimensi 1 aja, boleh. Nggak mesti borong 6. Nggak mesti 6 karakter harus diterapkan. Makanya sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan. Kita masing-masing ada prakarsa perubahan. Misalnya Bu Farida, Ibu sebagai guru PAI. Ibu mau fokus ke dimensi 1 aja, boleh, sangat bagus. Kalau saya kemarin fokus ke ini kreatif kemarin, anak-anak nanti lewat pembelajaran lebih kreatif dalam kegiatan belajarnya, lebih aktif, lebih terampil. Nanti Bu Siti lain lagi, Bu Siti berkebinekaan global. Mungkin beliau pokoknya mengajar harus terbentuk karakter yang ada kebinekaan, ada persatuan, tidak membuli. Kita di sini kan ada yang non muslim kan? Bu Nufus kan? 1. Nah, Ada 2 orang. Nah, itu harus terbentuk kebinekaan. Ada di kelas 2 dulu. Oh ya, kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Ya. Siapa satu Tadi lagi? Lolo. Aki. Di PS. Ya, tak tanya aja, tanyanya. Enggak, kalian jawabannya. Langkah baiknya kita masing-masing punya prakarsa perubahan. Jadi kan lewat pembelajaran PAI dimensi 1 dapat. Lewat pembelajaran kimia nanti dimensi benaran Indonesia dapat. Ke situ. Jadi kan selama ini kan ada tuh gosip-gosip bilang gara-gara kurikulum merdeka nggak ada lagi pelajaran agama. Nggak ada, malah itu jadi dimensi utama. Karena ada wacana kan, karenanya kata dari salah satu anggota MPR, mau bangsa masih dipakai pendidikan agama, bangsa itu tidak akan maju-maju. Maka untuk begitu pendidikan agama di sekolah itu dihilangkan, itu wacana. Itu dulu wacananya, sekarang lagi. Semoga tidak. Ya, semoga tidak. Makanya Bu, kita harus satu suara. Kita jangan terikuti, jangan cepat kali terhasut seperti itu. Kita harus dengan prinsip kita sendiri, dengan keyakinan kita, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, jadi kalau kita sudah yakin kita bisa, nggak
tidak terombang-ambing arusnya, insya Allah selamat dengan kurikulum kita. Ya. Mungkin itu saja, sudah selesai refleksinya. Biar ada surat-suratnya sedikit. boleh. Apa aja boleh ya? Sudah boleh dikumpulkan, terima kasih. Panjang-panjang. Ya, nggak usah panjang-panjang. Yang penting ada hal yang bermakna yang diambil dari pembelajaran hari ini. Ya, Bu Eli sepertinya curhat ya Bu. Curcol ya Bu. Masalahnya kalau Ya, boleh. Jadi Bapak Ibu, kalau memang masih ada yang mau didiskusikan, nanti kita lanjut secara pribadi ya di komunitas praktisi kita. Terima kasih banyak untuk waktu, untuk dukungan hari ini yang telah Bapak Ibu berikan. Saya tutup kegiatan aksi nyata ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dan bisa diterapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida SAG, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kuala. Penyampaian materi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Irma Hidayati SPD sangat menarik. Alhamdulillah sudah kami terapkan di sekolah kami. Ada hal baru yang saya dapatkan, yaitu posisi kontrol sebagai manajer dan proses restitusi. Insya Allah akan kami terapkan di sekolah kami. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah ya. Sehat semua? Hadir semua? Hadir. Nah, pertama-tama ibu mau mengucapkan selamat untuk kalian karena sudah naik kelas ya. Sudah kelas berapa kita sekarang? 3. Alhamdulillah ya, sudah resmi jadi kakak-kakak dan abang-abang kelas 3. Nah, mudah-mudahan kita lebih semangat lagi ya belajarnya. Nah, lebih baik lagi prestasi belajarnya. Nah, jadi di awal tahun ajaran ini ada baiknya kita membenahi kelas kembali. Nah, pertama-tama kita membentuk dulu keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas itu apa? Belum ya? Nah, berarti masih hal yang baru. Kalau kesepakatan kelas, ada yang pernah dengar? Yang mana Rama? Sama kayak peraturan sekolah ya Bu? Ya, mirip-mirip ya. Jadi mirip peraturan dengan kesepakatan kelas. Misalnya itu serupa tapi tidak sama. Nah, kalau misalnya kesepakatan kelas, ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Pernah kan? Nah, apa bedanya peraturan kelas dengan kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Bagaimana menjadi? Peraturan buat dari sekolah, kesepakatan buat dari teman sekelas. Ya, bagus sekali. Kalau peraturan itu sifatnya sepihak ya. Sudah dibentuk oleh sekolah. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas, kita bentuk sama-sama, dimulai dari menulis kesepakatan kelas. Nanti ibu bagikan sticky note-nya ya, kertas kecil warna-warni, dan kalian menulis di situ. Kalian boleh bebas menulis apa saja yang ingin kita terapkan di kelas ini. Contohnya, ibu kasih contoh ya. Misalnya Beni mau tulis nggak boleh pakai HP, nggak boleh bawa HP ke sekolah. Nah, mungkin nanti Hamdi misalnya hadir tepat waktu, gitu ya. Nah, jadi masing-masing kasih ide, bebas berpendapat, usahakan jangan sama. Nanti dia makin beragam, makin bagus. Nanti kita simpulkan, jadilah dia keyakinan. Sepakat? Baik, itu bagikan dulu ya stikernya.
Hari ini bagian kesepakatan kelasan. Ya, mau buat kayak mana nih kertasnya? Semua. Iya. Oke. Apa ya? Untuk buat keyakinan kelas. Mulai buat bunga juga ada tuh kertas warna-warni. Kita minta ke sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Fernisa, mewakili kelas 3 IPS 1 akan menyampaikan kesan dan pesan dalam membuat kegiatan keyakinan kelas. Kesannya adalah kami semua merasa senang dengan kegiatan ini karena kami bebas memberi ide dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama. Kesannya adalah semoga semua teman-teman kelas 3 IPS 1 dapat mematuhi keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.